mencoba komunikasi itu dengan beberapa ustadz, salah satunya Ustadz Muhammad. Dan alhamdulillah dan saya minta kemarin sama teman-teman artis seperti Mas Deddy Cornelius, barangkali ini momentum yang tepat bagi kita untuk belajar ikhlas, untuk belajar tidak pamer, untuk belajar ibadah di dalam kesendirian. Ingat Mas ya, hari ini kita hidup di satu zaman yang orang kentut itu lebih dihargai daripada orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detiker, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mengikuti perbincangan dengan Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang populer disapa dengan Gus Miftah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta. Kita akan berbincang seputar aktivitas para dai di tengah pandemi, karena tentu kita paham tidak hanya mereka yang bekerja di kantoran, di pabrik-pabrik atau di mana saja yang kehilangan mata pencaharian, para dai pun tentu saja kehilangan aktivitasnya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Lantas bagaimana para dai mengatasi atau menyiasati apa yang terjadi di kehidupan sehari-harinya? Kita simak perbincangannya dengan Gus Miftah. Assalamualaikum, Gus Miftah, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah fine. Gus, selama pandemi gimana? Ada pengaruh nggak ke aktivitas keseharian? Kita Sama kan di rumah aja juga? Kita kan orang yang taat hukum, taat himbauan pemerintah, ya tetap stay di rumah. Stay di rumah. Kan kita hari ini hidup seperti permainan gobak sodor. Oh, maksudnya gimana itu? Gobak sodor itu keluar mati, dipegang mati. Para santrinya gimana? Para santri yang di asrama? Para santri dari 180 santri yang pulang 100 lebih. 100 Sisanya masih di pondok. Yang tidak pulang ini yang daerah rumahnya zona merah, ya, atau mereka sudah tidak punya keluarga, karena kan banyak kita ada yang mantan napi, ada yang sudah nggak diakui keluarga, macam-macam lah. Ya mereka nggak pulang. Tapi mereka kondisi baik-baik aja, sehat aja semua. Alhamdulillah, standar operasional ketika COVID ini kita lakukan. Kita nggak terima tamu, jadi untuk penjadwalan pengajian atau reschedule jadwal ngaji itu melalui WA. Ya. Kita nggak menerima tamu di pondok, dan kalau ada paksanya ada tamu di pondok, standar medisnya kita terapkan di pondok. Nah, gue sendiri tetap meladeni permintaan ceramah nggak? Karena mungkin hadir fisik nggak bisa, jadinya lewat kayak kita gini nih, lewat Zoom gitu. Ada nggak? Jadi jadwal saya yang tercancel dari akhir Maret sampai Mei itu sekitar 200 sampai 250 jadwal. Oke. Itu 250 tempat lah. Di Indonesia semua itu? Di seluruh Indonesia, dan termasuk kemarin dari Hong Kong yang seharusnya tanggal awal April kemarin harusnya di Hong Kong. Semuanya kita cancel atau ada yang reschedule. Lah, ternyata tidak semua masyarakat atau kelompok pengajian itu kan sudah paham teknologi online, teknologi. Maka susah kiranya kalau kemudian pengajian-pengajian itu untuk menghadirkan saya kemudian hanya melalui Zoom seperti ini. Karena mereka juga tak maunya itu kan melihat saya secara langsung datang ke tempat mereka. Tapi untuk mengobati kangen jamaah dan kangen saya kepada jamaah, itu saya sering pengajian live online setiap jam 9:30 malam. Tiap malam? Tiap hari? Enggak tiap malam. Enggak, seselonya saya, tapi sering. Tapi sering. Kita kajian online, dan alhamdulillah itu viewernya luar biasa, Mas. Penontonnya luar biasa. Di Instagram itu di atas 3.000. Kemudian di Facebook itu pernah nyampe yang nonton langsung itu 19.000. Lah ternyata ini kemudian jadi perhatian beberapa orang yang kemudian
mereka mau support saya besok Ramadan itu, pengajian online saya live di support sama beberapa sponsor. Itu kita bisa masuk. Artinya rezeki anak soleh itu ya. Tadinya saya pas ngaji online tuh dibilang sama teman-teman, kamu ngaji online tuh yang mau ngasih amplop siapa? Karena saya tujuannya bukan itu, tujuannya saya pikir kehadiran kita di online melalui pengajian live itu bisa memberikan sedikit hiburan bagi teman-teman yang terstay di rumah. Ya. Maka setelah ngaji itu biasanya saya dapat banyak DM di Instagram itu yang mereka bersyukur karena kita masih bisa menemui mereka melalui online. Padahal tadinya saya mau tanya soal itu. Nah ini kalau pengajiannya semua di rescheduling, terus buat biaya hidup para santri, terus buat biaya sahur dan buka puasa Gus dan keluarga sendiri gimana gitu. Ternyata alhamdulillah ada sponsor ini ya. Ini ternyata kan begini, kan seperti Mas Aja tahu pondok kita kan semuanya free ya. Semuanya free. Tadinya ya sudah, kita begitu off itu saya nggak mau ikut-ikutan lebay seperti teman-teman artis yang lain ngomong nggak ada penghasilan dan sebagainya. Karena bagi saya perkataan itu adalah doa. Ya. Maka ketika saya ngaji online itu kan banyak teman-teman itu kalau ngaji online gitu dapat duitnya dari mana kan? Saya nggak berpikir duit. Ternyata ada beberapa teman yang kemudian melihat viewer kita banyak, pengajiannya rame, ribuan orang seperti. Coba Mas Aceh bayangkan, kalau di Facebook aja 19.000, saya pengajian langsung. Dengan Instagram 3.000, berarti 22.000. Yeah. Kalau itu langsung, alun-alun penuh Mas. Alun-alun penuh. Dan ternyata ini ada beberapa sponsor yang lirik, kayak kemarin ada dari Jakarta, besok ada Ramadan ini saya diminta live dengan produknya 15 menit sampai 30 menit. Ya alhamdulillah aja. Kalau kemudian kita optimis menyikapi apapun kehendak Allah, insya Allah Allah yang kasih jalan. Kalau dari TV-TV ada permintaan gitu nggak? Ada beberapa, tapi ya semuanya kita tolak karena saya harus ke Jakarta, kemudian istri saya tidak mengizinkan itu loh, karena Jakarta masih PSBB itu kan. Jadi ya TV-TV yang masuk semuanya kita tolak. Iya. Bukan menolak rezeki ya, karena memang kondisi. Bukan menolak rezeki karena kondisi, dan kita memang orang yang sangat taat hukum, patuh. Gus, jadi aktivitas sehari-hari apa selain kalau malam ngasih ceramah jarak jauh? Terus jadi, saya sih masih suka lihat di Instagramnya itu ya, ada pesan 1 menit kayak gitu tuh juga membantu. Dan alhamdulillah itu, Instagram kita itu postingan-postingan kita karena faktual, karena kekinian itu alhamdulillah sering banyak yang viral Mas. Iya. Viral. Karena saya berprinsip bagaimana kemudian medsos saya ini mampu memberikan nilai lebih dalam hal manfaat. Jadi bukan waktunya lagi medsos ini hanya untuk pamer gaya hidup atau pamer aktivitas. Tetapi bagaimana kemudian medsos ini memberikan nilai lebih kepada netizen, terutama nilai manfaat. Maka saya sering posting respon saya, tanggapan saya terhadap hal-hal yang kekinian. Termasuk kemarin yang dimuat sama teman-teman Detik itu, ketika saya nanggapi usul seseorang yang mengusulkan kepada MUI bahwa puasanya ditunda saja atau puasanya diganti dengan membayar fidyah saja. Saya sering menanggapi hal seperti itu, dan ternyata itu masyarakat senang gitu loh. Karena menjawab keingintahuan masyarakat bagaimana kami harus bersikap. Nah, itu sebetulnya kan usulannya dimaksudkan untuk orang-orang kaya, bukan untuk orang-orang miskin ternyata mungkin. Jadi si kaya ini dengan membayar fidyah kan membantu orang miskin gitu kan? Ya kalau orang yang sehat malah orang kayanya, yang sakit malah orang miskinnya. Orang miskinnya bayarnya dari mana? Oh iya. Jadi saya pikir begini, belum ada penelitian secara ilmiah bahwa puasa itu di tengah pandemi COVID-19 itu berbahaya. Saya kasih contoh Mas Ajat ya, saya hari ini dalam keadaan berpuasa. Saya itu kan puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Dan ternyata selama COVID-19 ini saya sangat nyaman berpuasa itu. Sangat enjoy, fungsi imun saya bagus,
antibodi saya bagus. Saya puasa ini masih sore nanti habis asar saya masih bisa nemani santri untuk main volley. Saya masih bisa treadmill gitu dalam keadaan berpuasa. Artinya kalau kemudian di COVID-19 ini puasa membahayakan, itu nggak ada alasan yang ilmiah lah, itu dibuat-buat. Meskipun ya penelitian belum ada lah, orang pandeminya aja baru berlangsung 2 bulan. Lah makanya kok berani mengusulkan itu tuh dasarnya apa gitu. Ini kan sangat-sangat tidak rasional gitu. Sangat-sangat tidak rasional. Puasa saja belum sudah mengatakan seperti itu. Dan saya sendiri selama COVID sudah melakukan puasa itu. Justru badan saya sekarang kemarin setahun yang lalu saya sama Mas Ajat itu berat badan saya masih sangat ideal ya, 72. Tapi gara-gara aktivitas banyak, nggak pernah istirahat, naik sampai 80. Lah ini gara-gara COVID ini, pola hidupnya saya atur, olahraganya kembali teratur, udah turun 77. Ini besok selesai COVID, saya malah lebih sehat lagi, Mas. Dan salah satunya menggunakan puasa. Kalau Mas Ajat itu kan nggak bisa kurus, nggak bisa gemuk karena bawaan kan. Mau makan seperti apapun itu tetap nggak gemuk kalau Mas Ajat. Bawaan orok itu. Bukan bawaan orok, orang makan banyak nggak bisa gemuk itu sebenarnya nikmat atau azab saya nggak tahu. Waduh, kacau. Gus, gini Gus, kalau mungkin ya para dai sekelas Gus Miftah, follower di medsos banyak, dai-dai yang punya kontrak dengan televisi bisa tampil tiap hari rekaman di rumah misalnya gitu kan. Tapi gimana dengan para dai kecil yang di desa-desa, di kampung-kampung gitu, atau ya yang dai kebanyakan gitu kan mungkin jumlahnya juga ratusan ribu itu dai. Dan ini kan nasib mereka secara ekonomi sama, kehilangan penghasilan gitu kan. Karena dai biasanya kan nggak punya gaji bulanan tuh. Nggak ada. Iya. Jadi saya baru nyoroti program prakerja dan kartu prakerja sama online itu ya? Iya, kartu prakerja. Apa namanya? Kartu prakerja. Sama kartu prakerja sama pelatihan online ya? Iya. Yang anggarannya sampai 20 triliun itu. Saya bingung ini dengan posisi para dai, para kiai-kiai kampung, kalau dalam bahasa orang kampung itu Mbak Mutin, Mbak Rois gitu. Apakah termasuk komunitas yang tercover dengan program itu? Karena begini Mas, para dai-dai kampung, kiai-kiai kampung, itu saya pikir orang yang paling ikhlas. Orang yang tidak punya penghasilan yang wow, tetapi menurut saya mereka manfaatnya nyata. Kayak kiai-kiai kampung itu kan ada orang mati yang ngurusi Pak Kiai kampung, ada orang tahlilan, ada orang lahiran, selamatan, semuanya kiai kampung. Dan saya pikir dengan COVID ini mereka sangat terdampak, tapi nggak ada yang perhatian dengan mereka. Beda lah kadang-kadang dengan teman-teman ojol umpamanya, banyak yang ngasih perhatian, atau teman-teman komunitas lain. Maka kemarin saya berbicara dengan teman-teman dari RMI. RMI itu Radatul Ma'hadil Islami, itu Persatuan Pesantren Seluruh Indonesia, RMI itu. Saya diminta untuk menggalang donasi untuk teman-teman kiai kampung. Menggalang donasi untuk para dai ya? Para dai kampung, kiai kampung, karena selama ini mereka belum ada yang memperhatikan. Betul, iya. Komunitas ini ada, tetapi belum, kan begini Mas ya, dakwah itu kan juga bukan dianggap sebagai sebuah profesi persoalan. Karena pemahamannya, kalau profesi itu kan gajinya jelas, bayarannya jelas. Sementara dai-dai itu wabil khusus kiai-kiai kita, kiai-kiai kampung, dai-dai desa itu kan yang Mbak Mutin, Mbak Rois, mereka itu keikhlasannya lebih dari dai-dai top gitu. Tapi penghasilannya tidak tetap, dan hari ini nggak ada yang perhatian sama mereka, Mas. Dan barangkali saya masih curiga, mereka masuk nggak kepada program kartu kerja ini. Lah, tapi kan mereka juga sangat terdampak, Mas. Sekarang nggak ada selamatan, nggak ada berkatan, nggak ada kendurian, penduri. Lalu nguburin jenazah aja nggak bisa ya? Sudah ditangani semua dinas kesehatan. Nguburin jenazah saja sudah dinas kesehatan. Ya kan? Artinya mereka, kelompok itu ada, tetapi gimana ya bahasanya? Karena mereka dianggap profesinya dakwah juga nggak pantas gitu loh. Karena dakwah bukan profesi. Lah makanya kemudian saya berinisiatif sama teman-teman RMI itu
Robito, teman-teman Robito, kita untuk menggalang donasi. Nanti saya minta bantuan sama teman-teman Detik untuk bisa memberitakan ini. Donasi untuk para kiai-kiai kampung. Kapan mulainya? Saya mau launching minggu ini, Mas. Gini. Saya minimal punya harapan mereka besok begitu masuk Idul Fitri atau Ramadan kita bisa memberikan sumbangsih lah. Walaupun tidak seberapa kepada teman-teman dai kampung. Ramadan ini kan ya hari ini udah mulai. Ya minimal kan untuk THR lah. Ya. Nah Gus, mestinya kan orang sekelas kayak Gus Miftah ini juga mungkin kalau bicaranya ke tokoh nasional ya, ke Menteri Agama misalnya ya, ke Basnas, ke MUI atau ke Ikatan Para Dai gitu loh. Jadi biar dana-dana yang mereka punya juga bisa cair, disalurkan gitu kan. Kan mungkin kayak Basnas atau apa punya dana abadi kayak gitu kali kan. Ya saya nggak tahu Mas ya, peruntukan Basnas itu seperti apa, didistribusikan kemana saya belum tahu. Yang jelas hari ini saya ingin menyampaikan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang mereka terdampak dan tidak punya komunitas, tidak punya profesi, tapi sebenarnya mereka melakukan itu. Seperti Mbak Mudin, Mbak Rois, kiai-kiai kampung, kiai-kiai desa itu. Lah, sementara pihak-pihak lain yang komunitas lain kayak sekarang artis saja minta prakerja kan? Dengar kan? Nah, dimasukkan ke prakerja itu. Padahal artis yang menurut masyarakat glamor, walaupun saya nggak tahu lah mereka penghasilannya seperti apa. Tapi ada yang lebih parah daripada itu sebenarnya, teman-teman kiai kampung ini. Lah, maka saya berharap entah itu Basnas atau kelompok-kelompok di NU itu ada Lazisnu, ada di Muhammadiyah ada Lazismu, di Kemenak barangkali juga punya dana abadi. Saya himbau lah ini supaya kemudian disalurkan, salah satunya adalah kepada kiai-kiai kampung. Nah, mungkin juga bisa berkomunikasi dengan Kementerian Desa gitu kan, selain Kementerian Agama ya. Kan Kementerian Desa punya dana desa tuh. Jadi mungkin dana desanya juga biasa dialokasikan untuk para kiai-kiai di desa itu kali ya, para dai-dai di desanya. Karena persoalannya yang terdampak memang tidak hanya para kiai-kiai desa, Mas. Kelompok-kelompok masyarakat lain juga terdampak. Barangkali mereka juga punya pertimbangan-pertimbangan itu. Makanya karena aktivitas saya itu di bidang dakwah, di bidang pengajian, ya maka saya mulai menyerukan itu. Karena saya barangkali kayak dana desa itu diperuntukkan untuk warga masyarakat yang kurang mampu. Dengan kategori-kategori yang dibuat oleh teman-teman Kementerian Dana Desa. Nah makanya ini sebenarnya kayak teman-teman Basnas, teman-teman Lazis itu momen yang tepat untuk berbagi dengan teman-teman kiai kampung. Nah, Gus Miftah sendiri sudah mencoba berkomunikasi dengan teman-teman sesama dai yang memang punya masa banyak, sering tampil di media, yang mungkin punya honornya wow gitu, untuk sama-sama menggalang donasi bareng-bareng sama Gus Miftah, atau justru mereka yang memberikan donasi ke gerakan yang digalang Gus Miftah? Persoalannya kan sekarang memang honor menjadi horor itu. Honornya jadi horor ya. Honornya menjadi horor. Saya komunikasi salah satunya dengan Ustadz Yusuf Mansur. Ya Ustadz, kita galang ini yuk. Teman-teman kita itu kan kasihan. Ya kalau orang-orang yang barangkali sering tampil di media macam-macam itu ya, kalau sambat kan nggak pantas ya. Nggak pantas, barangkali masih punya tabungan walaupun nggak banyak. Tapi kawan-kawan kita kan banyak di desa-desa itu nggak punya tabungan, penghasilannya habis dimakan saja dan sebagainya. Saya mencoba komunikasi itu dengan beberapa ustadz, salah satunya Ustadz Yusuf Mansur. Dan alhamdulillah, dan saya minta kemarin sama teman-teman artis seperti Mas Deddy Corbuzier, Mbak Via Valen, saya minta mereka untuk membantu saya mengkampanyekan donasi untuk para kiai-kiai kampung. Mereka penting loh Mas, kalau di kampung-kampung itu mati, ada orang mati itu kan ngurusi kiai kampung, ada selamatan kiai kampung. Makanya dulu Gus Dur pernah bilang, kiai itu yang paling ikhlas itu adalah kiai kampung. Jam 3 malam ada orang mati dibungkus. Enggak ada kiai kampung, bah ada orang mati jam 3 malam, besok ya jam 7 pagi, enggak ada. Dan tidak memasang tarif juga kan? Dan tidak ada pasang tarif, mereka menerima itu seadanya. Bahkan banyak yang nggak ngasih karena nggak mampu gitu. Lah kalau hari ini nggak ada yang merhatikan, kasihan mereka itu. Maka saya mau fokus, mau mulai minggu ini sampai ke depan, sampai berakhirnya COVID-19 ini, saya mau fokus untuk memberikan tali asih kepada teman-teman kiai kampung. Insya Allah dibantu semua pihak lah. Nah Gus, kalau seorang Gus Miftah memaknai pandemi COVID-19 ini seperti apa?
Jadi saya memahami begini ya, apapun kemudian yang menjadi kehendak Allah itu pasti ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dalam Al-Baqarah 155 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walana buluwanakum bisyai'im minal khauf." Allah itu kan menguji kita dengan bisyai'in, sesuatu yang menurut pemahaman saya sesuatu ini sangatlah kecil. Ya. Sangatlah kecil. Maka kemudian di akhir ayat ini Allah kemudian memberikan kalimat wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Artinya apa? Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka ketika kemudian Allah ngasih kita masalah seperti wabah ini, ya kan, seperti virus ini, Allah itu tidak menuntut kita untuk mencari jalan keluar, Mas. Tapi Allah menuntut kita hanya untuk bersabar dan sholat. Lah, ini kan nggak bisa di masjid dan lain sebagainya. Saya bilang begini ya, ini benar-benar dengan serius saya katakan begini. Barangkali ini momentum yang tepat bagi kita untuk belajar ikhlas. Untuk belajar tidak pamer. Untuk belajar ibadah di dalam kesendirian. Untuk belajar ibadah tanpa harus menampakkan di hadapan orang lain. Karena barangkali selama ini kita beribadah karena wow. Karena dilihat oleh orang. Karena pengen dipuji oleh orang. Karena pamer, karena sum'ah, karena riak, karena ujub dan lain sebagainya. Maka kemudian Allah hari ini melatih kita bagaimana kemudian kamu belajar ikhlas. Kamu belajar sholat tarawih tanpa harus diperhatikan oleh orang lain. Kamu belajar untuk ibadah tanpa harus dilihat oleh orang lain. Sama enggak kualitas ibadahmu ketika kamu dilihat oleh orang lain baik ketika kamu sendiri? Nah, ini barangkali momentum yang sangat tepat, Mas. Kemudian hari ini kita ada himbauan untuk tidak sholat di masjid, untuk tidak tarawih di masjid, untuk tidak jumatan di masjid. Ini sebenarnya teguran keras dari Allah untuk kita. Kenapa? Karena selama ini kita melupakan masjid. Karena selama ini kita sering lalai dengan masjid. Hari ini ada anjuran untuk tidak mendatangi majelis taklim, untuk membuat pengajian-pengajian besar. Ini sindiran dan teguran dari Allah. Karena selama ini kita lalai dengan majelis taklim. Karena hari ini kita lalai dengan pengajian-pengajian itu. Maka hikmahnya apa? Ada nggak di antara kita hari ini yang hatinya mulai terasa kangen, merasa sangat rindu dengan masjid? Ada nggak hari ini kita mulai sangat-sangat rindu dengan majelis taklim dan pengajian? Maka ketika kemudian nanti dinyatakan COVID-19 selesai, kita kembali dikasih kesempatan oleh Allah kembali ke masjid. Momen itu jangan sampai kita sia-siakan. Jangan lagi kembali kita untuk melalaikan masjid. Jangan sampai kita melalaikan majelis taklim dan pengajian. Barangkali hikmah terbesarnya itu, Mas. Dan khusus saat Ramadan, tarawih itu nggak cuma rame di minggu pertama ya. Minggu keduanya udah pindah ke mall-mall. Gayanya sekarang teriak-teriak, wah nggak boleh tarawih, halah. Rindu tarawih. Wah kita nggak boleh sholat di masjid, dihimbau nggak usah di masjid. Kamu mas, kamu bro, saya bilang nggak dihimbau saja selama ini nggak pernah berangkat, Pak. Nggak dihimbau saja, nggak pernah ke masjid kok. Apalagi dihimbau. Itu kan gayanya orang-orang sok teriak-teriak saja itu kan sindiran itu. Selama ini bahwa kita meninggalkan masjid gitu. Makanya begitu dihimbau tidak di masjid gayanya teriak-teriak. Selama ini aja kamu nggak dihimbau, nggak pernah ke masjid. Gus, saya lupa menyapa atau untuk mencari tahu nasib santri-santri Gus Miftah yang di pinggiran rel kereta itu loh. Gimana mereka? Masih disambangi nggak? Disantuni nggak? Mereka rata-rata kembali, Mas, karena aktivitas mereka juga ditutup kan selama COVID-19. Nggak kan aktivitas dunia malam, kafe, klub karaoke, kemudian lokalisasi ini sementara juga ditutup, close. Karena untuk antisipasi penyebaran virus itu. Nah, termasuk di tempat-tempat rel kereta itu rata-rata mereka sudah tidak beraktivitas. Terakhir kapan, Gus? Saya terakhir sebenarnya ada agenda itu tanggal 21 Maret kemarin di beberapa klub malam dan tempat prostitusi. Tapi ternyata hari itu di Jogja hari awal-awal untuk stay di rumah. Maka kemudian kita batalkan. Maka saya pengajian sama mereka terakhir bulan kemarin, Mas. Mereka hari ini nggak ada aktivitas. Gus, di hari baik dan bulan baik ini, dan juga di tengah ujian lumayan berat dan panjang karena pandemi COVID Corona ini, apa imbauan Gus Miftah untuk
kami untuk kita untuk segenap masyarakat Muslim di tanah air? Jadi begini Mas, puasa itu kan dalam bahasa Arabnya namanya as-saum. As-saum. As-saum itu makna lainnya adalah al-imsak. Barangkali Mas Ajat dan teman-teman yang lain sering mendengar kalimat imsak, Imsak. atau imsak gitu. Imsak itu artinya menahan diri. Kalau bahasa Jawanya ngeker, menahan diri. Saya pikir imsak yang dimaksud oleh Allah di sini tidak hanya menahan diri dari makan dan minum yang bisa membatalkan puasa, tetapi juga al-imsak mencegah diri, menahan diri dari hal-hal yang tidak penting. Menahan diri hari ini kita untuk tidak bermedsos yang kemudian membuat gaduh. Para rakyat menahan diri supaya mengikuti himbauan pemerintah. Pejabat tentunya juga harus sama-sama al-imsak, menahan diri untuk tidak melakukan atau memberikan komentar-komentar, statement-statement yang kemudian membuat gaduh masyarakat. Rakyat pun juga harus bisa menahan diri ketika ada himbauan dari pemerintah untuk stay di rumah, tetap di rumah saja. Kita tetap al-imsak, menahan diri untuk tinggal di rumah. Maka saya menyerukan kepada kita semuanya, wabil khusus kepada saya, kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, untuk sama-sama al-imsak, menahan diri di tengah virus wabah ini. Orang kaya menahan diri untuk tidak memamerkan kekayaannya di hadapan orang-orang lain yang barangkali susah. Kan begitu, menahan diri. Orang-orang yang tidak mampu menahan diri untuk tidak menampakkan kesusahannya di hadapan orang lain. Karena akhlaknya Rasulullah itu, kalau senang Rasulullah memberikan kabar, kalau susah Rasulullah itu kemudian diam. Dan kebalik dengan kita, kalau kita senang diam, kalau susah bengok-bengok, teriak-teriak. Nah, ini maka kita harus sama-sama al-imsak. Bagaimana kemudian hari ini orang kaya harus manfaat kekayaannya dengan memberikan santunannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang miskin, orang tidak mampu, manfaat dengan kemiskinannya, dengan tidak mengumbar kemiskinannya, kesusahannya di hadapan orang lain. Orang kaya memberikan manfaat kepada orang nggak mampu dengan hartanya. Orang-orang miskin, orang-orang du'afa, orang-orang tidak mampu memberikan manfaat kepada orang kaya dengan doa-doanya. Barangkali kita harus itu Mas, al-imsak kayaknya. Nah, ini menarik. Kalau imsak artinya adalah menahan diri, dan kita semua di Indonesia ini sudah sekitar hampir 2 bulan lah ya menahan diri. Artinya harusnya ketika saat ini menjalani ibadah Ramadan, harusnya puasa kita, ibadah kita selama Ramadan ini harus lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena sudah ada latihan 2 bulan. Karena kita sebelumnya sudah dilatih 2 bulan. Maka kualitas ini harus lebih baik. Bagaimana kemudian kita al-imsak semuanya, Mas? Al-imsak, menahan diri untuk tidak keluar dari rumah, untuk tidak ngomong yang tidak penting, ya kan? Untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang akan menambah masalah, akan menambah menyebarnya virus ini. Ini kan saya pernah dengarnya kalimat begini, ini menurut saya sama sekali tidak rasional. Gus Miftah itu lebih takut Allah apa lebih takut corona, katanya. Ini menurut saya kalimatul haq yuridu biha batilun. Kalimatnya kelihatannya hak tapi batil. Iya kan? Ya saya tetap takut dengan Allah, lebih takut dengan Allah. Justru saya tidak ke masjid menghindari corona. Bukan karena saya lebih takut kepada corona, kemudian tidak takut kepada Allah. Justru karena saya bertakwa kepada Allah. Maka hari ini saya menghindari masjid. Supaya apa? Supaya saya tidak menularkan penyakit itu kepada orang lain, atau orang lain menularkan kepada saya. Ingat Mas ya, hari ini kita hidup di satu zaman yang orang kentut itu lebih dihargai daripada orang bersin, Mas. Iya kan? Menarik, ya. Mas aja di kantor kentut, dot, kenceng, alah paling malah ketawa. Wah, kurang ajar sih aja. Tapi begitu bersin semuanya mabur, lari, ya. Mabur semuanya ini. Takut ketularan. Tolong dicatat ya. Hari ini kita hidup di satu zaman di mana orang kentut lebih dihargai daripada orang bersin. Gus, terakhir nih Gus. Gus, selama 2 bulan terakhir ini kan Gus Miftah dan ratusan ribu para dai di tanah air boleh dibilang tidak punya aktivitas. Padahal ini
Ramadan. Setiap aktivitas akan punya pahala yang berlipat ganda. Nah, sekarang sebagai seorang dai, Gus Miftah gimana melihat para dokter di rumah sakit, para perawat dan tim medis yang bahu-membahu merawat para pasien yang terkena COVID-19 ini, Gus? Saya ngiri hari ini dengan teman-teman medis, dengan teman-teman relawan, dengan teman-teman dokter, dengan teman-teman perawat dan lain sebagainya. Bagi saya, mereka itu adalah pejuang-pejuang. Okay. Kalau kita dulu perang melawan penjajah dengan menggunakan senjata dan lain sebagainya, dan yang menjadi garda terdepan adalah para prajurit. Hari ini prajurit yang paling nyata adalah para tenaga-tenaga medis. Para orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menyehatkan masyarakat ini. Maka saya sangat mengapresiasi mereka, saya doakan mereka, saya himbau kepada masyarakat untuk tidak menolak kedatangan mereka ketika mereka harus tinggal di kampung Anda, atau ketika ada orang medis meninggal dunia kemudian kita tolak dimakamkan di tempat kita. Kebayang nggak kalau kemudian yang meninggal itu adalah saudara kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita kemudian ditolak. Saya pikir saya angkat topi, berterima kasih kepada pejuang-pejuang kemanusiaan ini. Kami hanya bisa mendoakan, dan di beberapa waktu yang lalu saya juga menggalang donasi untuk teman-teman di medis dan orang-orang yang tidak berkemampuan untuk beli APD dan lain sebagainya, yang barangkali itu belum seberapa dibandingkan perjuangan mereka. Maka sekali lagi saya mengirimkan doa, mengirimkan rasa cinta dan sayang saya kepada mereka. Mudah-mudahan Allah jaga mereka, mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi mereka. Amin. Dan ingat, mereka berjuang seperti itu, perjuangan kita cukup rebahan di rumah saja. Amin. Iya. Barangkali sebagai penutup, Mas, pengen saya sampaikan untuk semuanya, jika bumi terlockdown, yakinlah pintu langit tetap terbuka. Ketika bumi terlockdown, perbanyaklah minta kepada Dia yang ada di sana. Karena bumi boleh terlockdown, tetapi langit tetap terbuka untuk hamba-hambanya. Amin. Gus, terima kasih sudah berkenan berbincang-bincang dengan kami dari Detikcom di siang hari Saya ini. berdoa sama Allah, mudah-mudahan Detik.com ini senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, menjadi media yang tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kita bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Salam untuk teman-teman Detik.com. Mas Ajat. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta. Ada sejumlah hal menarik yang beliau sampaikan bahwa di tengah pandemi ini, pintu langit tentunya akan senantiasa terbuka lebar meskipun di sejumlah wilayah kita dikenai lockdown atau PSBB. Gus Miftah juga mengingatkan kita semua bahwa mereka yang berpunya jangan banyak memamerkan kekayaan, mempertinggi empati. Demikian juga sebaliknya, mereka yang miskin tidak juga banyak mengeluh dan memamerkan kemiskinannya. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain.